Pak Junaidi menarik napas dalam-dalam, tapi udara malam itu terasa seperti tidak ada. Hujan deras mengguyur tanpa ampun, membasahi jaket tipisnya sampai menempel di kulit. Motor bebek tua miliknya mati mendadak di tengah jembatan kayu tua di atas Sungai Brantas. Ban depan sudah setengah tenggelam di genangan air. Ia turun. Kakinya gemetar karena dingin yang menusuk tulang. Ya Allah, kenapa malam ini? Gumamnya pelan sambil mengusap wajah dengan telapak tangan yang basah. Desa Sukamaju sudah tertidur. Hanya lampu-lampu kecil di rumah-rumah jauh yang samar-samar terlihat. Jembatan ini biasanya sepi, tapi malam ini rasanya lebih sunyi dari biasanya. Jangkrik yang biasa ribut di pinggir sungai, malam ini hilang suaranya. Hanya deru air sungai yang mengalir di bawah, seperti bisikan pelan yang tak jelas asalnya. Ia menendang Kickstarter berkali-kali. Ngihil. Bensin sudah habis? Tidak. Tadi siang masih ada. Tangan kanannya merogoh saku celana, mencari kunci cadangan. Kosong. Ia menelan ludah. Tenggorokannya terasa kering, meski tubuhnya basah kuyup. Tep. Suara langkah kecil di kayu jembatan yang basah. Tap. Langkah itu mendekat. Pelan, tapi pasti. Pak Junaidi membeku. Ia menoleh ke belakang. Gelap. Hanya bayangan pohon-pohon di pinggir sungai yang bergoyang pelan karena hujan. Siapa di situ? Suaranya serak, hampir hilang ditelan deru hujan. Tidak ada jawaban. Tep, tap, tap. Langkah itu semakin dekat. Sekitar 5 langkah di depannya. Pak Junaidi mundur selangkah. Punggungnya menyentuh pagar kayu jembatan yang sudah lapuk. Ia merasakan getaran kecil di dada. Jantungnya berdegup kencang. Tapi anehnya tidak ada suara napas lain selain napasnya sendiri. Lalu bau itu datang. Bau melati yang lembut, bercampur kapur barus yang samar-samar. Bau yang biasa ada di kamar orang tua yang sudah lama meninggal. Bau yang membuat bulu kuduk berdiri. Tapi bukan karena takut biasa. Lebih seperti diingatkan pada sesuatu yang suci. Dari kegelapan muncul sosok. Seorang perempuan tua. Kerudung putih bersih menutupi kepalanya sampai dada. Baju kurung putih panjang, kainnya mengalir lembut meski hujan deras. Wajahnya tenang, keriput halus di sudut mata. Senyumnya kecil, tapi penuh kasih sayang seperti nenek yang sedang menenangkan cucu. Matanya tidak tajam, malah lembut. Tapi tatapannya membuat Pak Junaidi merasa telanjang jiwa. Nak, kamu capek sekali ya? Suaranya pelan, seperti angin malam yang berhembus lembut. Tidak ada nada mengancam, hanya keprihatinan yang dalam. Pak Junaidi menelan ludah lagi. Mbok, siapa Mbok? Dari mana? Perempuan itu tidak menjawab langsung. Ia melangkah lebih dekat, tapi kakinya seolah tidak menyentuh kayu basah. Tidak ada cipratan air. Hanya suara tep, tap, tap yang pelan. Nama Mbok Sari. Sudah lama Mbok lihat kamu lewat sini tiap malam. Pulang larut, bawa beban berat di dada. Hutang rumah sakit almarhumah istri masih menumpuk. Anak laki-laki kamu mau putus sekolah karena malu. Anak perempuan sering demam karena kurang gizi. Kamu menangis diam-diam tiap malam sambil pegang foto istrimu. Setiap kata yang diucapkan Mbok Sari seperti menusuk tepat ke ulu hati. Pak Junaidi merasakan air mata bercampur hujan di pipinya. Ia tidak ingat kapan terakhir kali ada orang yang tahu persis penderitaannya. Bahkan Mas Topan, sahabatnya, hanya tahu sepintas. Mbok, ini mimpi ya? Suaranya bergetar. Mbok Sari tersenyum tipis. Bukan mimpi, Nak. Ini maghrib yang sudah lewat. Waktu di mana pintu antara dunia dan yang gaib agak terbuka sedikit. Mbok datang karena kasihan. Kamu orang baik, tapi dunia ini keras pada orang baik yang lelah.
Pak Junaidi mengusap wajahnya lagi. Tangan kanannya gemetar. Kalau Mbok kasihan, tolong bantu saya. Saya sudah tidak tahu harus bagaimana lagi. Besok tagihan sekolah anak harus dibayar. Kalau tidak, guru bilang mereka tidak boleh masuk. Motor ini mogok terus. Penumpang semakin sedikit. Saya takut anak-anak saya kelaparan. Mbok Sari mengangguk pelan. Matanya masih lembut. Mbok bisa bantu, tapi rezeki yang Mbok berikan bukan rezeki biasa. Ini rezeki yang diberkahi. Hanya untuk 3 hari saja. Setelah itu, kamu harus kembali pada usaha kamu sendiri. Pak Junaidi mengangkat kepala. Matanya berbinar harapan meski tubuhnya masih menggigil. Apa saja, Mbok? Asal anak-anak saya bisa makan dan sekolah. Mbok Sari mengulurkan tangan kanannya. Di telapak tangannya yang keriput ada sebuah botol kecil dari kaca bening. Isinya air putih biasa. Tidak ada cahaya aneh, tidak ada kilau emas. Hanya air bening. Ini air berkah. Minum 1 teguk setiap maghrib selama 3 hari. Jangan pernah lebih. Jangan pernah bilang kepada siapapun dari mana kamu dapat rezeki ini. Dan yang paling penting, jangan pernah meminta lebih dari yang diberikan. Kalau kamu langgar salah satu, maka rezeki itu akan pergi. Dan kamu akan merasakan dingin yang lebih dalam dari malam ini. Pak Junaidi menatap botol itu lama. Tangannya ragu-ragu mengambilnya. Saat jari-jarinya menyentuh kaca botol, ia merasakan hangat yang aneh. Seperti ada kehidupan di dalamnya. Bau melati semakin kuat. Kapur barus menyelimuti hidungnya. Mbok, ini benar-benar bisa mengubah semuanya? Tanyanya pelan. Mbok Sari tidak menjawab ya atau tidak. Ia hanya tersenyum lembut lagi. Besok malam, datang lagi ke sini sendirian. Minum yang pertama. Lalu lihat sendiri apa yang terjadi. Tapi ingat, Nak, 3 hari saja. Setelah itu, kamu harus belajar bersyukur dengan apa yang ada. Angin tiba-tiba berhembus pelan. Hujan masih deras, tapi seolah ada ruang kosong di sekitar mereka berdua. Pak Junaidi merasakan bulu kuduknya berdiri lagi. Ia menunduk sebentar untuk memasukkan botol ke saku jaket. Saat ia angkat kepala lagi, Mbok Sari sudah tidak ada. Hanya hujan yang masih turun. Dan bau melati yang perlahan memudar. Digantikan bau tanah basah dan kayu lapuk. Pak Junaidi berdiri diam beberapa saat. Kakinya masih gemetar. Ia mencoba starter motor sekali lagi. Kali ini, mesin langsung hidup dengan suara halus yang aneh. Lampu depan menyala terang, padahal tadi sudah redup. Ia naik ke motor. Tangannya masih memegang saku jaket yang berisi botol kecil itu. Saat ia melaju meninggalkan jembatan, ia mendengar suara pelan di telinganya, seperti bisikan angin. 3 hari, Nak. Jangan lupa. Pak Junaidi menoleh ke belakang. Jembatan sudah gelap lagi. Tidak ada siapa-siapa. Tapi ia tahu, malam ini bukan malam biasa. Dan besok, segalanya mungkin akan berubah. Ia belum sadar bahwa baginya, 3 hari ke depan akan terasa seperti keajaiban. Tapi bagi orang-orang di desanya, 3 hari itu akan terasa seperti sesuatu yang tidak masuk akal. Pak Junaidi tiba di rumah dengan tubuh basah kuyup dan pikiran yang masih berputar-putar. Rumah kecilnya di pinggir desa Sukamaju terasa lebih gelap dari biasanya. Hanya lampu minyak kecil yang menyala di ruang tengah. Anak sulungnya, Rian, sudah tidur meringkuk di tikar dengan selimut tipis. Anak bungsu, Sinta, batuk pelan di kamar sebelah. Suara batuk itu membuat dada Pak Junaidi sesak. Ia meletakkan botol kecil itu di atas meja kayu reot, lalu duduk di kursi bambu. Tangan kanannya masih gemetar saat menyentuh botol. Air di dalamnya jernih sekali. Tidak ada apa-apa. Tapi bau melati dan kapur barus masih menempel samar di jaketnya. Ya Allah, apa yang baru saja saya alami? Gumamnya pelan.
Malam itu ia hampir tidak bisa tidur. Setiap kali memejamkan mata, ia mendengar suara tap, tap, tap di kayu jembatan. Bau melati datang lagi, membuatnya terbangun berkali-kali. Pagi harinya, ia bangun dengan mata merah. Motornya sudah hidup dengan mudah. Ia antar dua anaknya ke sekolah dengan hati yang campur aduk. Sepanjang hari, penderitaan biasa terus datang. Penumpang ojek hanya 3 orang. Satu di antaranya membayar dengan uang receh yang sudah robek. Tagihan listrik bulan lalu masih menunggak. Mbah Siti, tetangga sebelah, sudah mulai bergosip di warung kopi. Dari mana Junaidi dapat duit buat bayar sekolah anaknya kemarin? Motornya mogok terus. Kok tiba-tiba bisa jalan? Kata Mbah Siti sambil menggeleng-geleng kepala. Pak Junaidi mendengar gosip itu saat istirahat di pangkalan ojek. Ia hanya diam. Dadanya panas. Tapi ia ingat kata Mbok Sari. Jangan bilang apa-apa. Malam kedua tiba. Maghrib sudah lewat. Langit masih mendung berat. Pak Junaidi meninggalkan anak-anaknya dengan alasan ada order jauh. Ia kembali ke jembatan kayu tua itu. Kali ini ia sengaja datang lebih awal. Hujan sudah reda, tapi udara masih dingin menusuk. Ia memarkir motor di pinggir jembatan. Kakinya melangkah pelan di atas kayu yang basah. Suara langkahnya sendiri terdengar aneh, seperti ada yang mengikuti dari belakang. Tap, tap, tap. Suara itu datang lagi, persis seperti malam kemarin. Pak Junaidi berhenti di tengah jembatan. Ia mengeluarkan botol kecil dari saku. Tangan kirinya memegang botol itu erat-erat. Mbok Sari, saya datang, katanya pelan. Angin berhembus pelan. Bau melati langsung muncul, lebih kuat dari sebelumnya. Dari ujung jembatan yang gelap, sosok Mbok Sari muncul lagi. Kerudung putihnya masih bersih. Senyumnya sama lembutnya. Kamu datang, Nak. Bagus, katanya pelan. Pak Junaidi menunduk sedikit, seperti hormat pada orang tua. Saya sudah tidak tahan, Mbok. Hari ini gosip sudah mulai. Anak saya batuk lagi, saya mau minum yang pertama sekarang. Mbok Sari mengangguk pelan. Minum 1 teguk saja, jangan lebih. Ingat janji kamu. Pak Junaidi membuka tutup botol. Bau kapur barus langsung menyengat hidungnya. Ia meneguk 1 teguk kecil. Air itu terasa biasa saja, tapi setelah masuk ke tenggorokan ada rasa hangat yang menyebar ke dada. Hangat yang aneh, seperti ada cahaya kecil di dalam tubuhnya. Ia menutup botol lagi, lalu memasukkan ke saku. Terima kasih, Mbok, katanya dengan suara bergetar. Mbok Sari tidak langsung pergi. Ia berdiri diam sebentar. Matanya menatap Pak Junaidi dalam-dalam. Besok pagi, kamu akan lihat perubahan kecil. Tapi ingat, Nak, rezeki ini seperti air di sungai ini. Mengalir pelan. Tapi kalau kamu ingin mengambil terlalu banyak, sungai bisa kering. Pak Junaidi mengangguk cepat. Saya ingat, Mbok. Saya janji. Saat ia menoleh sebentar untuk melihat motornya, Mbok Sari sudah menghilang lagi. Hanya bau melati yang masih tertinggal di udara dingin. Pak Junaidi pulang malam itu dengan hati yang lebih ringan. Ia tidur lebih nyenyak dari biasanya. Tidak ada mimpi buruk, hanya kegelapan yang tenang. Pagi hari ketiga, ia bangun karena suara ketukan di pintu. 2 orang penumpang ojek sudah menunggu di depan rumah. Mereka bilang ingin diantar ke pasar pagi dengan bayaran 2 kali lipat dari biasanya. Pak, buruan dong. Kami buru-buru, kata salah satunya sambil tersenyum ramah. Pak Junaidi terkejut. Biasanya ia harus mencari penumpang sendiri. Hari ini mereka yang datang. Ia antar mereka, dan uang yang diterima cukup untuk bayar tagihan listrik bulan lalu. Siang harinya, motornya yang biasa mogok di tanjakan, kali ini melaju mulus. Bahkan ban yang sudah botak terasa lebih stabil. Saat istirahat di pangkalan, seorang kenalan lama datang dan membayar utang kecil yang sudah 2 tahun tidak dibayar. Rp500.000.
Uang yang cukup untuk beli beras dan susu anak-anak selama seminggu. Anak-anaknya pulang sekolah dengan wajah cerah. Sinta tidak batuk lagi. Rian bahkan bilang guru memuji nilainya yang naik. "Pak, hari ini enak sekali ya," kata Rian, sambil makan nasi dengan lauk telur yang lebih banyak dari biasanya. Pak Junaidi hanya tersenyum. Dadanya hangat. Tapi di balik senyum itu, ada sedikit ketakutan yang mulai muncul. Semua ini terlalu cepat, terlalu mudah. Malam itu, saat maghrib lewat, ia duduk di teras rumah sambil memegang botol kecil. Ia belum minum teguk kedua, tapi godaan sudah datang pelan-pelan. Mbah Siti lewat di depan rumah sambil membawa keranjang sayur. "Wah, Junaidi, motornya kinclong sekali hari ini. Dapat duit dari mana sih?" "Jangan-jangan main judi online ya?" Tanyanya dengan nada manis, tapi mata penuh curiga. Pak Junaidi menggeleng cepat. "Enggak, Mbah. Cuma keberuntungan kecil saja." Mbah Siti tertawa kecil. "Keberuntungan? Kok mendadak sekali? Kalau ada rahasianya, bagi dong. Kita kan tetangga." Pak Junaidi merasakan angin dingin menyapu tengkuknya. Dingin menusuk tulang. Bau kapur barus samar-samar muncul dari arah dalam rumah. Ia menelan ludah. "Saya tidak punya rahasia apa-apa, Mbah," jawabnya pelan. Mbah Siti pergi sambil menggeleng-geleng kepala. Tapi Pak Junaidi tahu, gosip akan semakin besar besok. Ia masuk rumah, mengunci pintu, lalu duduk di depan botol kecil itu. Tangan kanannya gemetar lagi. Ia ingin minum teguk kedua sekarang juga, supaya besok lebih baik lagi. Supaya anak-anak tidak perlu khawatir selamanya. Tapi ia ingat kata Mbok Sari, 1 teguk setiap maghrib. Jangan lebih. Malam semakin larut. Anak-anak sudah tidur. Pak Junaidi masih duduk di kursi bambu. Ia memegang botol itu erat-erat. Di luar, angin berhembus pelan. Suara daun-daun di pohon mangga depan rumah terdengar seperti bisikan. Bau melati datang lagi, lebih kuat. Pak Junaidi menutup mata. Ia hampir membuka tutup botol. Tapi tiba-tiba, tangannya terasa panas. Sangat panas. Seperti ada api kecil di telapak tangannya. Ia membuka mata cepat. Botol itu masih utuh. Tapi panasnya membuat ia meletakkannya kembali di meja. Ia menarik nafas dalam-dalam. Keringat dingin mengalir di punggungnya. "Maaf, Mbok, saya hampir melanggar," bisiknya pelan ke kegelapan. Di kejauhan, dari arah sungai, ia seolah mendengar suara langkah kecil lagi. Tap, tap, tap. Langkah itu mendekat perlahan. Tapi kali ini, langkah itu terdengar seperti peringatan. Pak Junaidi belum sadar bahwa rezeki yang datang hari ini hanyalah awal kecil. Dan besok, ketika hari ketiga tiba, godaan akan jauh lebih besar. Sementara di desa, orang-orang mulai bertanya-tanya, kenapa Pak Junaidi tiba-tiba berubah dalam waktu sesingkat itu? Pak Junaidi terbangun sebelum subuh dengan tubuh berkeringat dingin. Bau melati masih menempel di baju tidurnya. Ia bangkit pelan. Kakinya menyentuh lantai dingin dari semen. Anak-anak masih tidur nyenyak. Rian mendengkur pelan. Sinta meringkuk dengan selimut yang sudah robek di pinggir. Ia melangkah ke meja kayu, mengambil botol kecil itu. Air di dalamnya masih jernih, tapi entah kenapa terasa lebih berat hari ini. Tangan kanannya memegang botol, tapi ia tidak berani membuka tutupnya dulu. Maghrib masih lama. Sepanjang pagi, rezeki terus mengalir seperti air sungai yang meluap. 2 penumpang ojek datang pagi-pagi, minta diantar ke kota sebelah dengan bayaran 300.000. Biasanya paling 100.000. Motornya melaju mulus. Tidak ada suara ngorok seperti kemarin-kemarin. Di tengah jalan, seorang ibu-ibu hamil berhenti dan meminta tumpangan. Ia bayar dengan uang baru yang masih harum. "Terima kasih, Pak. Semoga rezeki Bapak dilipat gandakan," kata ibu itu sambil tersenyum. Pak Junaidi hanya mengangguk. Dadanya hangat.
Tapi ada sesuatu yang dingin di tengkuknya setiap kali ia ingat kata Mbok Sari. Siang harinya, saat istirahat di pangkalan ojek, Mas Topan datang dengan motor gede pinjaman. Wajahnya cerah, baju kaos baru. "Jun, lo kok beruntung banget sih akhir-akhir ini?" tanya Mas Topan sambil duduk di bangku kayu, menyodorkan rokok. Pak Junaidi menggeleng pelan. "Biasa aja, Top. Cuma kebetulan." Mas Topan tertawa kecil. "Kebetulan? Kemarin lu bayar utang lama, motor kinclong, anak lu pada sehat. Mbak Siti bilang lo pasti dapat duit dari jin atau apa gitu. Lo cerita dong, kita kan sahabat. Gue lagi butuh modal buat usaha kecil. Pinjol aja susah disetujui." Pak Junaidi menelan ludah. Rokok yang dihisap terasa pahit. Ia ingat janji. Jangan bilang apa-apa. "Nggak ada apa-apa, Mas. Saya cuma kerja lebih keras. Jawabnya pelan. Mas Topan menepuk bahunya keras. "Kerja keras doang. Jangan pelit lah. Kalau lu bagi rahasianya, gue traktir lu makan sate tiap malam. Anak lu juga bisa dibeliin sepatu baru." Angin tiba-tiba berhembus dingin di pangkalan yang panas. Pak Junaidi merasakan bulu kuduknya berdiri. Bau kapur barus menyengat hidungnya sesaat. Ia menunduk, pura-pura membersihkan jok motor. "Saya benar-benar tidak punya rahasia, Top," katanya lagi. Suaranya lebih tegas. Mas Topan mengangkat bahu. "Ya sudah, tapi kalau lo berubah pikiran, telepon gue ya. Kesempatan bagus ini jangan disia-siakan." Ia pergi dengan motornya yang meraung keras. Pak Junaidi duduk diam. Tangan kanannya memegang botol kecil di saku jaket. Ia merasakan botol itu hangat, seperti ada denyut kecil di dalamnya. Sore harinya, rezeki semakin deras. Seorang pedagang di pasar memberi order antar barang ke rumahnya sendiri dengan bayaran besar. Uangnya cukup untuk beli beras 5 kilo, minyak goreng, dan baju baru untuk Sinta. Anak bungsu itu pulang sekolah sambil tersenyum lebar. "Pak, hari ini guru kasih pujian. Katanya Sinta rajin sekali," ceritanya sambil memeluk kaki ayahnya. Pak Junaidi mengangkat tubuh kecil Sinta, mencium keningnya. Air matanya hampir jatuh. "Alhamdulillah, Nak. Syukuri ya." Malam menjelang maghrib. Pak Junaidi duduk di teras, menunggu azan. Botol kecil sudah di tangannya. Saat suara azan berkumandang dari masjid desa yang jauh, ia membuka tutup botol dan meneguk satu teguk lagi. Air itu terasa lebih manis hari ini. Hangatnya menyebar ke seluruh tubuh, membuat ia merasa ringan seperti tidak ada beban. Tapi saat ia menutup botol, angin dingin menusuk tulang datang lagi. Daun-daun di pohon mangga bergetar keras, meski tidak ada angin kencang. Bau melati bercampur kapur baru semakin kuat. Pak Junaidi menutup mata, berusaha tenang. "Mbok Sari, saya masih ingat janji," bisiknya pelan. Malam itu, ia tidur dengan damai. Tapi mimpi datang. Ia melihat dirinya berdiri di jembatan kayu tua. Mbok Sari berdiri di depannya, tapi wajahnya sedih. Tidak ada senyum. "Nak, jangan minta lebih," kata Mbok Sari dalam mimpi itu. Suaranya pelan tapi menusuk. Pagi hari keempat, Pak Junaidi bangun dengan perasaan aneh. Ia keluar rumah untuk sholat subuh. Tetangga-tetangga sudah berkumpul di depan rumah Mbah Siti. Mereka berbisik-bisik sambil menatap ke arah rumahnya. "Pak Junaidi, kemarin dia dapat order besar ya?" "Kok mendadak kayak gitu?" kata seorang ibu sambil melirik. Mbah Siti menggeleng-geleng. "Saya curiga. Orang miskin tiba-tiba punya duit, pasti ada yang tidak beres. Mungkin dia main dukun atau apa?" Pak Junaidi mendengar semua itu dari balik pintu. Dadanya sesak. Ia ingin keluar dan membantah, tapi ia ingat janji. Jangan bilang apa-apa. Sepanjang hari rezeki masih mengalir. Motornya seperti punya tenaga sendiri. Penumpang datang tanpa henti. Uang di kantongnya semakin tebal. Rian pulang sekolah dengan sepatu baru yang dibelikan tetangga yang tiba-tiba baik hati.
Sinta dapat tas sekolah bekas, tapi masih bagus. Tapi godaan semakin besar. Sore harinya, Mas Topan datang lagi ke pangkalan. Kali ini ia tidak sendirian. Ada 2 temannya yang berpakaian rapi. Jun, gue ajak lu bisnis kecil. Modalnya dari pinjol dulu. Lu kasih rahasia lu, gue kasih lu bagian 10%. Dalam 1 bulan, kita bisa beli rumah baru buat anak lu, kata Mas Topan dengan mata berbinar. Pak Junaidi menggeleng. Saya tidak mau, Top. Saya cukup dengan yang sekarang. Salah satu teman Mas Topan tertawa. Jangan pelit dong, Pak. Kita kan sama-sama susah dulu. Kalau lu bagi, semua orang senang. Anak lu bisa sekolah bagus di kota. Pak Junaidi merasakan tangannya panas lagi. Botol di saku jaket terasa seperti membara. Ia mundur selangkah. Maaf, saya tidak bisa. Mereka pergi dengan wajah kecewa. Tapi Pak Junaidi tahu, fitnah akan semakin menyebar. Malam harinya, saat maghrib lewat, ia duduk di kamar sendirian. Botol kecil di tangannya. Ia ingin minum teguk ketiga sekarang juga, supaya besok rezeki lebih deras lagi. Supaya anak-anak tidak perlu khawatir selamanya. Supaya fitnah Mbah Siti dan godaan Mas Topan berhenti. Tangan kanannya hampir membuka tutup botol. Tapi tiba-tiba, udara di kamar menjadi sangat dingin. Dingin menusuk tulang. Suara jangkrik di luar mati total. Hanya suara napasnya sendiri yang terdengar keras. Bau melati datang begitu kuat, membuat kepalanya pusing. Kapur barus menyengat seperti asap. Pak Junaidi meletakkan botol itu cepat-cepat. Tangannya gemetar hebat. Ya Allah, astagfirullah, bisiknya sambil menunduk. Di sudut kamar yang gelap, ia seolah melihat bayangan kerudung putih. Mbok Sari berdiri diam. Matanya sedih, tapi tegas. Pak Junaidi menutup mata. Air matanya jatuh pelan. Ia tahu, hari ketiga ini adalah ujian terbesar. Dan ia hampir melanggar. Di luar rumah, angin berhenti total. Sungai berantas. Di kejauhan terdengar seperti tidak mengalir lagi. Sunyi. Sangat sunyi. Pak Junaidi belum sadar bahwa besok pagi, seluruh desa akan membicarakannya dengan cara yang lebih buruk. Dan rezeki yang datang selama 3 hari ini, mungkin akan berhenti selamanya kalau ia tidak kuat. Pak Junaidi duduk di tepi ranjang bambu dengan tubuh gemetar. Kamar kecilnya terasa sempit sekali malam itu. Lampu minyak di meja sudah redup, nyaris mati. Botol kecil kaca masih di genggamannya. Air di dalamnya tampak biasa saja, tapi tangannya merasakan getaran kecil, seperti ada yang bernapas di dalam botol. Dingin, sangat dingin. Udara di kamar mendadak seperti es. Napasnya keluar berasa putih tipis. Bau melati yang manis bercampur kapur barus sekarang menusuk hidungnya sampai ke tenggorokan. Ia menutup mata rapat-rapat. Mbok Sari, saya tahu, saya hampir salah, bisiknya dengan suara serak. Bayangan kerudung putih itu masih ada di sudut kamar. Tidak bergerak, hanya berdiri diam, penuh kesabaran tapi juga peringatan. Pak Junaidi merasakan air mata mengalir di pipinya yang dingin. Ia meletakkan botol itu kembali ke atas meja dengan tangan yang sangat pelan, seolah botol itu terbuat dari api. Ia bangkit, berjalan ke jendela kecil. Di luar, malam benar-benar sunyi. Tidak ada suara jangkrik, tidak ada suara angin. Bahkan sungai berantas yang biasanya mengalir deras di kejauhan, malam ini seperti berhenti bernapas. Hanya daun pohon mangga depan rumah yang sesekali bergetar sendiri. Pak Junaidi menarik napas dalam-dalam. Dada sesak. Ia ingat wajah Rian dan Sinta yang tidur nyenyak di ruang sebelah. Wajah mereka damai. Tidak tahu ayah mereka sedang digoda setengah mati. Besok adalah hari ketiga. Hari terakhir. Pagi harinya, desa sudah ramai dengan bisik-bisik. Pak Junaidi keluar rumah untuk ambil motor. Mbah Siti sedang menyapu halaman depan rumahnya.
Mata tua itu langsung menatap tajam. Wah, Junaidi, pagi-pagi sudah mau cari duit lagi. Kemarin dapat banyak ya? Anak-anakmu pakai baju baru, sepatu baru. Dari mana sih duitnya? Jangan-jangan... Mbah Siti sengaja menggantung kalimatnya sambil tersenyum tipis. Pak Junaidi menunduk. Cuma rezeki biasa, Mbah. Alhamdulillah. Biasa? Orang susah mendadak kayak begini, biasanya ada apa-apanya. Lanjut Mbah Siti sambil menyapu lebih keras. Suaranya sengaja keras supaya tetangga sebelah mendengar. Kalau ada yang tidak beres, lebih baik cerita. Kita bantu doa bareng. Pak Junaidi tidak menjawab. Ia naik ke motor, tangannya memegang gas dengan erat. Saat motor melaju meninggalkan gang kecil, ia mendengar Mbah Siti masih bergumam keras. Orang miskin tiba-tiba punya duit. Pasti jin yang kasih. Di pangkalan ojek, Mas Topan sudah menunggu dengan 2 temannya lagi. Kali ini mereka membawa kopi panas dan roti. Jun, duduk dulu. Kita bicara serius, kata Mas Topan sambil menarik lengan Pak Junaidi. Pak Junaidi duduk dengan enggan. Kopi yang disodorkan terasa pahit di lidah. Begini Jun, kami sudah bicara. Kalau lo kasih tahu rahasia duit lo ini, kami bertiga mau kasih lo modal 5 juta. Kita buka usaha ojek online bareng. Anak lo bisa sekolah swasta. Istri gue juga bilang, lo ini orang baik, jangan disia-siakan kesempatan. Kata Mas Topan dengan suara rendah, penuh rayuan. Salah satu temannya menambahkan, iya Pak, fitnah di desa ini sudah banyak. Kalau lo cerita ke kami bisa bela lo. Bilang ke Mbah Siti bahwa duitnya halal. Tapi kalau lo diem terus, besok-besok orang desa bisa tuduh lo main sihir. Pak Junaidi menatap gelas kopinya. Uapnya naik pelan. Tangan kanannya merasa panas lagi. Botol di saku jaket seperti membara. Ia membayangkan 5 juta itu. Bisa bayar sisa hutang rumah sakit istri. Bisa beli motor baru. Anak-anak tidak perlu malu lagi. Mulutnya hampir terbuka. Hampir. Tapi saat itu, angin dingin menusuk tulang datang lagi. Meski hari sudah panas terik, tengkuknya seperti disentuh es. Bau kapur barus langsung menyengat. Ia menutup mulut rapat-rapat. Keringat dingin mengalir di punggung. Maaf, saya tidak bisa cerita. Katanya pelan. Suaranya hampir hilang. Mas Topan menggeleng kecewa. Lu pelit sekali, Jun. Padahal kita mau bantu. Kalau besok lo berubah pikiran, datang ke rumah gue ya. Mereka pergi. Pak Junaidi duduk sendirian di bangku kayu. Dadanya naik turun cepat. Ia merasa seperti orang yang hampir tenggelam, tapi ditarik kembali ke permukaan. Siang harinya, rezeki masih datang. Tapi sudah mulai berkurang. Hanya 4 penumpang. 2 diantaranya bayar biasa saja. Motornya masih mulus, tapi Pak Junaidi merasa ada yang berbeda. Seperti ada yang menarik rezeki itu pelan-pelan. Sore menjelang maghrib, ia pulang lebih awal. Rian dan Sinta sudah menunggu di teras. Mereka tersenyum lebar. Pak, hari ini Sinta dapat hadiah buku dari guru, kata Sinta sambil menunjukkan buku cerita tipis. Rian menambahkan, dan teman-teman gak ejek lagi. Katanya bapak saya rajin sekali. Pak Junaidi memeluk kedua anaknya erat-erat. Air matanya jatuh ke rambut mereka. Syukuri ya nak. Jangan lupa sholat. Jangan lupa bersyukur. Malam itu maghrib sudah lewat. Pak Junaidi duduk di kamar lagi. Botol kecil ada di depannya. Hari ketiga, hari terakhir. Ia ingin minum teguk ketiga. Ingin sekali. Supaya besok masih ada rezeki. Supaya fitnah Mbah Siti berhenti. Supaya Mas Topan tidak datang lagi dengan rayuan yang lebih kuat. Tangan kanannya menggapai botol. Tapi saat jari-jarinya menyentuh kaca, tangannya terbakar lagi.
panas yang menyakitkan. Ia menarik tangan cepat. Botol itu bergeser sedikit di meja. Udara menjadi dingin sekali. Lampu minyak berkedip-kedip. Bau melati begitu pekat sampai ia hampir mual. Di depan matanya, bayangan Mbok Sari muncul jelas. Kali ini wajahnya tidak lagi hanya sedih. Ada kekecewaan yang dalam di mata tua itu. "Nak, jangan." Suara Mbok Sari terdengar di kepalanya. Pelan tapi tegas. Pak Junaidi mundur sampai punggungnya menyentuh dinding. Napasnya tersengal. Saya hanya ingin anak-anak saya bahagia selamanya, Mbok." Mbok Sari menggeleng pelan. Rezeki yang Mbok beri hanya 3 hari. Itu sudah cukup untuk mengingatkan kamu bahwa Allah masih sayang. Kalau kamu minta lebih, maka kamu sudah melanggar. Dan hukumannya bukan Mbok yang beri. Hukumannya datang dari hatimu sendiri. Pak Junaidi menangis terseduh. Tubuhnya ambruk ke lantai. Ia memegang kepalanya dengan kedua tangan. "Ya Allah, astagfirullahalazim. Saya lemah, Mbok." Saya takut besok kembali miskin. Mbok Sari hanya tersenyum tipis, penuh kasih sayang. "Kembalilah pada usaha kamu. Kembalilah pada sabar dan syukur. Itu rezeki yang tidak pernah habis." Bayangan itu perlahan memudar. Dinginnya perlahan hilang. Bau melati tinggal samar. Lampu minyak kembali stabil. Pak Junaidi duduk di lantai lama sekali. Air matanya masih mengalir. Ia mengambil botol kecil itu, memandangnya dengan mata berkaca-kaca. Besok pagi adalah hari keempat. Ia belum tahu apa yang akan terjadi. Tapi malam ini, untuk pertama kalinya, ia merasa benar-benar takut pada dirinya sendiri. Bukan pada Mbok Sari. Bukan pada jin, tapi pada rasa tamak yang diam-diam tumbuh di dalam dadanya. Dan besok, godaan terbesar masih menunggu. Pak Junaidi masih duduk di lantai kamar ketika subuh menjelang. Botol kecil itu kini tergeletak di pangkuannya. Ia memandanginya lama sekali, seperti memandang sesuatu yang sudah tidak asing tapi juga menakutkan. Tangan kanannya pelan-pelan mengangkat botol itu. Jari-jarinya menyentuh kaca yang dingin. Malam ini adalah malam terakhir dari 3 hari yang dijanjikan. Ia bangkit dengan susah payah. Kakinya terasa berat. Di ruang tengah, Rian dan Sinta masih tidur pulas. Wajah mereka damai. Tidak tahu ayah mereka sedang berperang dengan hati sendiri. Pak Junaidi berdiri di ambang pintu kamar anak-anak, memandang mereka dengan mata yang basah. Maafkan Bapak kalau besok semuanya kembali susah, bisiknya pelan. Ia keluar rumah sebelum azan subuh berkumandang. Langit masih gelap. Udara dingin menusuk tulang. Ia naik ke motor dan melaju pelan menuju jembatan kayu tua di atas sungai Brantas. Jalan setapak basah oleh embun. Suara ban motornya terdengar seperti bisikan di kegelapan. Sesampainya di jembatan, ia mematikan mesin. Kakinya melangkah ke tengah kayu yang lapuk. Malam ini tidak ada hujan, tapi angin berhembus pelan dan dingin. Bau melati langsung datang. Lebih lembut dari sebelumnya. "Mbok Sari," panggilnya dengan suara serak. Tidak ada jawaban langsung. Hanya suara tap-tap-tap kecil di kayu jembatan. Langkah itu mendekat dari ujung gelap. Mbok Sari muncul dengan kerudung putihnya yang bersih. Wajahnya tenang, tapi mata tua itu penuh pengertian. Kamu datang lagi, Nak, katanya pelan. Pak Junaidi menunduk dalam-dalam. "Saya datang untuk mengembalikan ini, Mbok." Ia mengulurkan botol kecil itu dengan kedua tangan gemetar. Mbok Sari tidak langsung mengambilnya. Ia hanya menatap Pak Junaidi lama. "Kamu sudah minum 2 teguk. Masih ada 1 teguk lagi. Kalau kamu minum malam ini, rezeki besok masih akan datang. Tapi kalau kamu kembalikan sekarang, maka 3 hari itu berakhir malam ini juga." Pak Junaidi menelan ludah. Tenggorokannya kering. Saya
Saya takut, Mbok. Besok anak-anak saya mungkin tidak bisa makan enak lagi. Fitnah di desa semakin banyak. Mas Topan terus merayu. Mbah Siti terus bergosip. Saya takut mereka bilang saya main sihir. Saya takut anak saya malu lagi. Mbok Sari mengangguk pelan. Suaranya tetap lembut. Itu adalah ujian, Nak. Rezeki yang Mbok beri hanya untuk mengingatkan kamu bahwa Allah masih membuka pintu. Tapi pintu itu bukan dari botol ini. Pintu itu ada di sabar dan usaha kamu sendiri. Pak Junaidi merasakan air mata jatuh lagi. Tapi Mbok, saya hanya manusia biasa. Saya lemah. Semua manusia lemah, jawab Mbok Sari. Tapi yang kuat adalah yang bisa mengendalikan keinginan sendiri. Kalau kamu minum teguh ketiga malam ini, besok rezeki akan lebih deras. Tapi lusa, besok lusa, dan seterusnya, kamu akan terus takut kehilangan. Kamu akan terus bergantung, dan ketergantungan itu akan membuat kamu lupa bersyukur. Angin berhembus lebih kencang. Bau kapur barus menyengat. Pak Junaidi merasakan dadanya sesak. Ia memandang botol itu lagi. Satu teguk saja. Hanya satu teguk kecil. Besok, anak-anak bisa beli baju baru. Besok, ia bisa bayar sisa hutang. Besok fitnah mungkin reda kalau ia punya duit lebih untuk berbagi. Tapi saat tangannya hampir membuka tutup botol, ia melihat bayangan dirinya di permukaan air sungai di bawah jembatan. Wajahnya pucat, mata cekung, seperti mayat yang masih bernapas. Ia mundur selangkah, tubuhnya gemetar hebat. Ya Allah, astagfirullah, gumamnya. Ia menjatuhkan botol kecil itu ke sungai di bawah. Suara plop kecil terdengar saat botol menyentuh air. Botol itu tenggelam perlahan, hilang ditelan arus yang tiba-tiba terdengar lagi. Mbok Sari tersenyum lembut. Kali ini senyumnya penuh kebanggaan. Bagus, Nak. Kamu sudah memilih. Pak Junaidi ambruk berlutut di kayu jembatan yang basah embun. Ia menangis terseduh-seduh. Saya takut, Mbok. Besok bagaimana? Mbok Sari mendekat satu langkah. Tangan keriputnya terulur, tapi tidak menyentuh. Hanya memberikan kehangatan yang samar. Besok kamu akan kembali seperti dulu. Tapi hatimu tidak akan sama lagi. Ingat, rezeki sejati bukan yang datang cepat. Rezeki sejati adalah yang kamu usahakan dengan tangan sendiri sambil tetap bersyukur. Lonceng fitnah akan tetap berbunyi. Tapi kalau kamu diam dan bekerja, lama-lama orang akan bosan sendiri. Pak Junaidi mengangguk pelan. Air matanya masih mengalir. Terima kasih, Mbok. Terima kasih sudah kasih saya pelajaran. Mbok Sari mundur pelan. Mbok pergi sekarang. Jangan datang ke sini lagi mencari jalan pintas. Jalan yang lurus itu lebih panjang, tapi lebih aman untuk jiwa kamu. Sosok itu memudar perlahan. Bau melati tinggal samar. Hanya angin malam yang tersisa. Pak Junaidi berdiri dengan kaki yang lemas. Ia naik ke motor dan pulang dalam keheningan. Rumah kecilnya masih gelap. Anak-anak masih tidur. Ia duduk di teras sampai subuh, memandang langit yang mulai terang. Pagi harinya semuanya berubah lagi. Penumpang ojek hanya 2 orang. Bayaran biasa saja. Motornya mulai ngorok lagi di tanjakan. Uang di kantongnya tinggal sedikit. Saat ia pulang siang, Mbah Siti sudah berdiri di depan rumahnya dengan beberapa tetangga. Junaidi, kemarin kamu dapat banyak duit ya? Kok hari ini biasa lagi? Apa rahasianya sudah habis? Tanya Mbah Siti dengan nada sinis. Pak Junaidi hanya tersenyum tipis. Alhamdulillah, Mbah. Rezeki datang dan pergi sesuai kehendak Allah. Mas Topan datang sore harinya dengan wajah kecewa. Jun, lo beneran tidak mau cerita?
Kesempatan sudah lewat loh. Saya tidak punya apa-apa untuk diceritakan, Top. Saya hanya tukang ojek biasa. Jawab Pak Junaidi tenang. Malam itu, ia duduk bersama anak-anaknya makan nasi dengan lauk telur dan sayur bayam sederhana. Rian dan Sinta makan dengan lahap. Mereka tidak mengeluh. Pak, besok kita makan apa lagi? Tanya Sinta polos. Pak Junaidi mengusap kepala anak bungsu itu. Besok Bapak kerja lebih keras. Insya Allah ada rezeki. Ia tidur malam itu dengan hati yang ringan untuk pertama kalinya setelah lama. Tidak ada botol, tidak ada godaan, hanya doa yang ia panjatkan pelan-pelan. 3 hari itu sudah berlalu. Rezeki ajaib itu sudah pergi. Tapi di dalam dada Pak Junaidi ada sesuatu yang baru tumbuh. Sesuatu yang lebih kuat dari uang mendadak. Ketabahan. Dan syukur yang tidak pernah pudar. Besok pagi desa masih akan bergosip. Fitnah masih akan berhembus. Tapi Pak Junaidi tahu, ia tidak akan goyah lagi. Karena ia sudah belajar pelajaran paling mahal. Bahwa tamak adalah jin yang paling berbahaya. Dan batas yang diberikan Allah adalah rahmat, bukan kutukan. Pak Junaidi terbangun pagi itu dengan tubuh yang terasa ringan, meski kantongnya kosong lagi. Cahaya matahari pagi menyusup lewat celah dinding papan rumah kecilnya. Ia duduk di tepi tikar, mengusap wajah dengan kedua tangan. Tidak ada bau melati. Tidak ada dingin menusuk tulang. Hanya suara ayam tetangga yang berkokok biasa dan bau tanah basah setelah embun. Ia melangkah ke dapur kecil, menyalakan tungku kayu. Nasi sisa semalam dipanaskan lagi. Lauknya hanya garam dan sedikit sambal terasi. Rian dan Sinta bangun hampir bersamaan. Mata mereka masih mengantuk. Pagi, Pak, kata Rian sambil menguap. Sinta langsung memeluk kaki ayahnya. Hari ini Bapak ojek lagi ya? Bawa pulang roti dong kalau dapat duit. Pak Junaidi tersenyum tipis. Senyum yang berbeda dari sebelumnya. Tidak ada kepahitan. Hanya ketenangan yang baru ia pelajari. Insya Allah, Nak. Bapak akan usaha lebih keras hari ini. Ia antar kedua anaknya ke sekolah dengan motor yang sudah mulai ngorok lagi di tanjakan kecil. Ban depan terasa goyah. Tapi ia tidak mengeluh. Di gerbang sekolah, Rian menoleh sebentar. Pak, kemarin teman-teman bilang Bapak dapat duit banyak. Kok hari ini biasa lagi? Pak Junaidi mengusap kepala anak sulungnya pelan. Rezeki itu datang dan pergi, Nak. Yang penting kita tetap bersyukur dan bekerja. Jangan dengar omongan orang. Rian mengangguk, meski matanya masih penasaran. Mereka berdua masuk ke kelas. Pak Junaidi melaju ke pangkalan ojek dengan hati yang tetap tenang. Di pangkalan, suasana sudah berbeda. Beberapa tukang ojek lain meliriknya aneh. Mbah Siti sudah duduk di warung kopi sebelah. Suaranya sengaja keras. Lihat tuh Junaidi, kemarin motor kinclong, hari ini sudah mogok lagi. Pasti duitnya sudah habis. Kalau dari halal, mana mungkin cepat hilang begitu? Pak Junaidi duduk di bangku kayu reotnya. Ia tidak menjawab, hanya mengambil sapu lidi dan membersihkan jok motor pelan-pelan. Mas Topan datang siang harinya dengan wajah masam. Jun, lo beneran bodoh. Kemarin kesempatan emas. Sekarang lo balik miskin lagi. Anak lo pasti malu. Pak Junaidi mengangkat bahu pelan. Alhamdulillah, Top. Saya masih bisa makan. Masih bisa antar anak sekolah. Itu sudah cukup. Mas Topan menggeleng-geleng kepala. Lu berubah. Dulu lu selalu curhat susah. Sekarang lu diam aja. Ada apa sih sebenarnya? Pak Junaidi hanya tersenyum. Tidak ada apa-apa. Saya hanya belajar bersabar. Sepanjang hari penumpang sedikit. Hanya 5 orang. 2 diantaranya bayar receh. Motor mogok sekali di tengah jalan. Ia dorong sampai 200 meter di bawah terik matahari. Keringat bercampur debu.
Tapi setiap kali ia merasa lelah, ia ingat wajah Mbok Sari yang tenang. Ingat botol yang sudah tenggelam di sungai berantas. Sore harinya, ia pulang dengan uang hanya cukup untuk beli beras setengah kilo dan sayur kangkung. Di rumah, Sinta menunggu di teras. "Pak, tidak ada roti?" tanyanya pelan. Suaranya kecewa, tapi tidak marah. Pak Junaidi mengangkat tubuh kecil anaknya. "Hari ini belum dapat, Nak." "Besok Bapak usaha lagi. Kamu mau bantu Bapak masak sayur?" Sinta mengangguk. Mereka berdua ke dapur kecil. Rian pulang tak lama kemudian. Wajahnya murung. "Teman-teman ejek lagi, Pak. Bilang bapak saya cuma tukang ojek miskin yang pura-pura kaya kemarin." Pak Junaidi duduk di depan anak sulungnya. Ia memegang bahu Rian erat-erat. "Dengar Bapak, Nak. Orang boleh bicara apa saja. Tapi yang penting, kita tahu diri kita sendiri. Bapak bukan orang kaya. Bapak hanya orang yang berusaha. Kalau kita marah setiap ada fitnah, kita yang capek sendiri." Rian menunduk. "Tapi saya malu, Pak." "Malu itu wajar. Tapi jangan biarkan malu itu membuat kamu berhenti belajar. Besok, Bapak antar kamu lebih pagi. Kita sholat subuh berjamaah dulu di masjid." Malam itu, setelah makan malam sederhana, Pak Junaidi duduk di teras sendirian. Langit gelap. Bintang-bintang samar. Ia memandang ke arah sungai yang jauh, tempat jembatan kayu tua itu berada. "Mbok Sari, terima kasih," bisiknya pelan ke angin malam. Tidak ada jawaban, tidak ada bau melati, tapi hatinya terasa damai. Seperti ada beban berat yang sudah diangkat dari dada. Besok paginya, ia bangun lebih awal. Sholat subuh di masjid desa. Beberapa orang meliriknya, tapi ia tidak peduli. Setelah itu, ia langsung ke pangkalan. Hari itu penumpang mulai datang lagi, meski sedikit. Satu ibu-ibu memberi tip kecil karena ia sabar menunggu di pasar yang macet. Siang harinya, seorang pemilik warung kecil memanggilnya. "Pak Junaidi, motor Bapak masih kuat kan? Saya ada order antar barang ke desa sebelah. Bayarannya lumayan." Pak Junaidi menerima order itu dengan senyum. Bukan senyum karena duit besar, tapi karena ia merasa ada rezeki yang datang dari usahanya sendiri. Sore menjelang maghrib, ia pulang dengan uang lebih dari biasanya. Bukan banyak, tapi cukup untuk beli telur dan susu bubuk untuk anak-anak. Rian dan Sinta menyambutnya dengan pelukan. "Pak, hari ini dapat apa?" tanya Sinta girang. "Cukup untuk makan malam enak," jawab Pak Junaidi sambil tertawa kecil. Malam itu mereka makan bersama. Nasi hangat, telur dadar, dan sayur kangkung. Anak-anak cerita tentang sekolah. Pak Junaidi mendengarkan dengan sabar. Sesekali ia tersenyum saat mendengar cerita kecil mereka. Setelah anak-anak tidur, ia duduk di kursi bambu depan rumah. Angin malam berhembus pelan. Bau tanah basah bercampur bau melati yang sangat samar. Hampir tidak terasa. Ia tahu itu hanya ingatan. Ia mengangkat tangan ke dada. "Alhamdulillah. Ya Allah, terima kasih atas pelajaran yang Engkau beri melalui 3 hari itu." Di kejauhan, suara jangkrik mulai bernyanyi lagi. Sungai berantas mengalir dengan suara yang tenang. Tidak ada dingin aneh. Tidak ada langkah tap, tap, tap. Pak Junaidi menutup mata. Napasnya pelan dan teratur. Ia sudah tidak lagi menunggu keajaiban dari botol kecil. Ia sudah belajar bahwa keajaiban sejati adalah ketika hati tetap bersyukur meski dunia terasa berat. 3 hari yang lalu, ia hampir hancur karena tamak. Malam ini, ia merasa lebih kaya dari sebelumnya. Karena ia punya sesuatu yang tidak bisa diambil siapapun. Ketabahan. Dan keyakinan bahwa rezeki yang halal, meski datang pelan, akan selalu cukup. Di desa Sukamaju, fitnah Mbah Siti masih berhembus sesekali. Mas Topan masih lewat dengan motor gede sambil melirik sinis. Tapi Pak Junaidi tidak lagi terganggu.
Ia hanya bekerja, sholat, merawat anak-anak, dan bersyukur setiap kali napasnya masih ada. Karena sekarang ia tahu, lonceng fitnah akan selalu berbunyi. Tapi telinga yang sudah belajar diam akan tetap tenang. Dan hati yang sudah belajar bersyukur tidak akan pernah miskin. Malam semakin larut. Pak Junaidi bangkit pelan, masuk ke rumah, dan menutup pintu dengan hati yang damai. Di luar, angin malam berhembus lembut. Seperti bisikan pelan yang mengatakan, "Kamu sudah lulus, Nak." Pak Junaidi menutup pintu rumah kecilnya dengan pelan. Malam sudah larut. Hanya suara jangkrik yang bernyanyi pelan di kejauhan dan hembusan angin malam yang menyapu daun pohon mangga depan rumah. Ia duduk sebentar di kursi bambu yang sudah reot, memandang langit hitam bertabur bintang samar. Tidak ada dingin menusuk tulang, tidak ada bau melati yang pekat. Hanya ketenangan yang biasa, yang dulu pernah ia anggap biasa saja. Ia menghela napas panjang. Dada naik turun pelan. "Alhamdulillah," gumamnya sekali lagi. Suaranya hampir hilang di telan malam. 3 hari itu sudah lewat. Seperti mimpi yang datang cepat lalu pergi tanpa jejak. Botol kecil itu sudah tenggelam di sungai berantas. Mbok Sari tidak lagi muncul. Tapi pelajaran yang ditinggalkan masih terasa hangat di dada, seperti bara api kecil yang tidak pernah padam. Pagi-pagi sekali keesokan harinya, Pak Junaidi sudah bangun. Ia sholat subuh di masjid desa yang kecil itu. Beberapa orang liriknya lagi. Bisik-bisik masih terdengar samar. Mbah Siti lewat di depan masjid sambil membawa keranjang. Matanya tajam. "Masih biasa saja ya Junaidi? Kemarin hebat, sekarang biasa. Orang bilang kamu dapat rezeki dari gaib, tapi cepat hilang. Benar begitu?" Tanyanya dengan nada manis yang palsu. Pak Junaidi hanya tersenyum lembut. "Rezeki dari Allah datang dengan caranya sendiri, Mbah. Kita hanya bisa usaha dan bersyukur." Mbah Siti menggeleng-geleng kepala. Tapi kali ini ia tidak melanjutkan gosipnya terlalu lama. Mungkin karena senyum Pak Junaidi yang tenang itu membuatnya kehilangan kata-kata. Di pangkalan ojek, Mas Topan muncul lagi dengan motornya yang besar. Kali ini wajahnya sudah tidak penuh rayuan. Hanya rasa penasaran yang tersisa. "Jun, lo bener-bener tidak mau cerita apa-apa? Gue lihat lo sekarang beda. Dulu lo selalu gelisah, sekarang lo diam saja. Ada apa sih?" Pak Junaidi sedang membersihkan jok motor dengan kain lap tua. Ia berhenti sebentar, menatap sahabatnya itu dengan mata yang jernih. "Top, dulu saya memang gelisah, karena saya takut kehilangan, takut anak-anak kelaparan, takut gagal jadi ayah. Tapi sekarang saya mengerti, takut itu justru yang membuat kita lupa bersyukur dengan apa yang sudah ada." Mas Topan menggaruk kepala. "Lu ngomong apa sih? Gue tidak ngerti." Pak Junaidi tertawa kecil. "Tidak apa-apa. Yang penting sekarang saya kerja dengan tenang. Kalau lu mau, kapan-kapan kita ngopi bareng. Tapi soal rahasia, saya tidak punya yang bisa dibagi." Mas Topan pergi dengan wajah bingung. Tapi ia tidak datang lagi dengan tawaran pinjol atau usaha cepat kaya. Fitnah Mbah Siti juga perlahan reda. Desa Sukamaju tetap bergosip, tapi gosip tentang Pak Junaidi semakin jarang. Orang-orang mulai bosan karena tidak ada bahan baru. Hari-hari berlalu seperti biasa. Motor mogok kadang masih terjadi. Penumpang kadang sedikit. Uang kadang hanya cukup untuk makan sehari. Tapi setiap kali Pak Junaidi merasa lelah, ia ingat malam di jembatan kayu tua itu. Ingat suara pelan Mbok Sari. Ingat dingin yang menusuk tulang saat tangannya hampir melanggar janji. Ia mulai bangun lebih pagi. Sholat tahajud sesekali. Mengantar anak-anak ke sekolah sambil bercerita tentang kesabaran Nabi Ayub. Rian mulai tidak lagi malu di sekolah. Sinta semakin jarang batuk, karena makanannya lebih teratur meski sederhana. Suatu sore saat hujan gerimis tipis, Pak Junaidi pulang dengan sedikit uang lebih.
Ia beli sepotong roti untuk anak-anak. Di teras rumah, ketiganya duduk bersama. Sinta makan roti dengan lahap. Pak, besok kita bisa beli roti lagi. Tanyanya polos. Pak Junaidi mengusap rambut anak bungsu itu. Insya Allah, nak. Tapi kalau tidak bisa, kita tetap syukuri apa yang ada hari ini ya. Rian menatap ayahnya lama. Pak, dulu Bapak pernah bilang takut kita putus sekolah. Sekarang Bapak tidak takut lagi. Pak Junaidi tersenyum. Masih takut, nak. Tapi takut itu sekarang berbeda. Dulu takut karena saya merasa sendiri. Sekarang saya tahu, Allah selalu melihat usaha kita. Selama kita tidak tamak, selama kita tetap berusaha, rezeki akan datang dengan caranya sendiri. Malam semakin larut. Anak-anak sudah tidur. Pak Junaidi duduk di kursi bambu lagi, memandang ke arah sungai yang gelap. Angin berhembus pelan. Kali ini ia merasakan bau melati yang sangat samar, seperti salam perpisahan. Ia tersenyum sendiri. Mbok Sari, saya sudah mengerti sekarang. Bisiknya pelan. Tidak ada jawaban, tapi hatinya merasa hangat. Bertahun-tahun kemudian, cerita tentang Pak Junaidi yang kaya mendadak lalu miskin lagi masih kadang dibicarakan di warung kopi Desa Sukamaju. Mbah Siti sudah tua, tapi masih suka bergosip. Mas Topan sudah pindah ke kota, mencari rezeki cepat yang selalu gagal. Tapi di rumah kecil di pinggir desa itu, kehidupan berjalan tenang. Pak Junaidi tetap tukang ojek. Motornya tetap tua. Rumahnya tetap sederhana. Tapi anak-anaknya tumbuh dengan hati yang kuat. Rian lulus SMP dengan nilai baik meski sering diejek. Sinta tumbuh jadi gadis yang sabar dan rajin berdoa. Pak Junaidi sendiri semakin jarang mengeluh. Setiap maghrib, ia duduk sebentar di teras, mengingat 3 hari itu. Bukan untuk menyesal, bukan untuk merindukan rezeki cepat, tapi untuk mengingatkan diri sendiri, bahwa tamak adalah jin yang paling licik. Ia datang bukan dengan wajah menyeramkan, tapi dengan janji kebahagiaan cepat. Ia datang lewat mulut orang-orang yang iri, lewat godaan sahabat, lewat ketakutan kehilangan. Dan hukumannya bukan kematian atau kesengsaraan langsung. Hukumannya adalah hati yang tidak pernah puas. Hati yang selalu gelisah. Hati yang lupa bersyukur. Malam ini, di Desa Sukamaju yang sunyi, angin berhembus pelan lagi. Daun pohon mangga bergoyang lembut. Di kejauhan, sungai berantas mengalir tenang, menyimpan sebuah botol kecil yang sudah lama tenggelam. Pak Junaidi menutup mata. Napasnya pelan. Ia sudah tidak lagi mencari jalan pintas. Ia sudah menemukan jalan yang sesungguhnya. Jalan yang panjang, penuh batu, penuh fitnah, tapi penuh berkah. Karena di ujung jalan itu, ada kedamaian yang tidak bisa dibeli dengan uang berapapun. Dan ada syukur yang membuat setiap hari terasa cukup. Di suatu tempat yang gaib, Mbok Sari mungkin tersenyum pelan di balik kerudung putihnya. Ia sudah menjalankan tugasnya. Memberi pelajaran lewat rezeki yang datang hanya 3 hari. Memberi peringatan lewat dingin yang menusuk tulang. Dan memberi rahmat lewat kepergian yang tenang. Karena Mbok Sari tahu, manusia yang paling kaya bukan yang pernah mendapat keajaiban, tapi yang bisa bersyukur setelah keajaiban itu pergi. Dan Pak Junaidi sudah menjadi manusia seperti itu. Malam semakin dalam. Desa Sukamaju tertidur. Hanya suara jangkrik dan hembusan angin yang menemani. Dan di rumah kecil itu, seorang ayah tidur dengan hati yang tenang. Ia sudah belajar bahwa batas adalah rahmat, bahwa tamak adalah musuh terbesar, dan bahwa rezeki sejati selalu cukup bagi yang mau bersyukur dan berusaha.